Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin mantan menjauhimu, semakin ia mendekati. Ya, jadi ya, kenapa bumi itu bundar? Kenapa pergerakan matahari ya berputar pada porosnya? Kan matahari juga berputar, tidak statis ya. Kenapa bumi juga berputar pada porosnya dengan bentuk lingkaran? Kemudian bumi dan planet-planet lain memutari matahari ya. Itu seperti kita mengerjakan tawaf bumi ya, berputar juga dalam lintasan yang berbentuk lingkaran ya. Kemudian bulan itu juga bentuknya lingkaran. Matahari, bulan itu adalah dua ya benda langit yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Benda langit yang paling dikenal oleh manusia, saya yakin seluruh manusia tahu itu matahari dan tahu kalau malam hari ada bulan ya, yang paling terkenal itu. Dan itu bentuknya sama-sama lingkaran. Nah, kalau kita tarik ya biar cepat nih ke yang lebih kecil, tubuh kita. Tubuh kita itu tersusun dari miliaran sel. Dan sel manusia itu ketika dilihat di bawah mikroskop, bentuknya juga adalah lingkaran. Ya, apa yang ingin saya sampaikan? Sesungguhnya kita sedang disuruh berpikir bahwa lingkaran ya itu adalah cermin dari pergerakan kehidupan manusia, roda nasib manusia ya, siklus kehidupan manusia itu berbentuk lingkaran. Nah, sehingga ketika kehidupan Anda berputar, kehidupan mantan juga berputar. Semakin dia pergi menjauhi Anda, sesungguhnya dia semakin mendekati Anda. Ya, nah, ini contohnya ya. Nah, ini saya kasih tongkat es krim yang ada. Ini saya kasih apa? Lakban warna merah ini ya. Ini lingkaran nasib atau kehidupannya mantan ya. Jadi dia berputar begitu. Nah, ini yang tidak saya kasih lakban adalah roda nasib Anda atau kehidupan Anda atau siklus hidup Anda juga berputar ya. Saya jadikan satu. Oke ya. Nah, bisa dilihat ya tuh, yang tidak ada lakbannya itu adalah Anda, yang ada lakbannya adalah kehidupan mantan. Dan kedua-duanya sama-sama berputar pada porosnya masing-masing kan? Tuh. Ya, ini mantan yang merah. Anda yang tidak ada lakbannya. Anda bergerak ya. Anda bergerak. Mantan menjauhi Anda. Terserah mau menjauhinya lewat mana. Anda juga bergerak.
Ya, oke. Dan pada pergerakannya, tanpa dia sadari, semakin dia bergerak menjauh, semakin dia merasa sudah semakin dan tambah jauh, ya, itu sesungguhnya dia semakin mendekat kepada Anda. Nah, ya, ini di sini bisa ketemu, tapi setelah itu mungkin akan menjauh lagi. Ya, terus berputar setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, ya, setiap tahun, dan kemudian sangat mungkin bertemu kembali. Nih ya. Nah, pertanyaannya sudah mendekat nih, bahkan sudah sejajar garisnya. Tapi kenapa enggak tuh tidak bisa bersatu lagi? Ya, padahal sudah sejajar. Sejajar itu artinya apa? Ya sudah sama-sama kangennya. Mungkin sekarang sama-sama singlenya. Ya, sama-sama membutuhkannya. Tetapi tidak pernah bisa bersambung lagi. Ya, setelah itu menjauh lagi. Dan terus seperti itu. Apa yang Anda lupakan sehingga jalur nasib Anda dan mantan hanya saling mendekat untuk kemudian menjauh lagi, ya, begitu, untuk kemudian berhadap-hadapan jauh, untuk kemudian mendekat lagi, untuk kemudian sejajar dekat lagi, untuk kemudian menjauh lagi. Ada yang Anda lupakan, ya, yakni ketika Anda menjauh, mendekat, hidup Anda tidak pernah Anda maksimalkan untuk mendekatkan, ya, diri kepada Sang Maha Pencipta. Anda mantan pencipta langit dan bumi, pencipta matahari, pencipta bulan, pencipta setiap sel yang ada di tubuh kita. Anda lupakan itu, karena sesungguhnya yang bisa menyatukan ini, ya, ini sudah sejajar dekat, yang bisa menyatukan adalah Allah. Kalau kita lihat, kan luar biasa sekali itu. Berputar dan beredarnya planet-planet, ya, di sistem tata surya kita. Sangat seimbang. Ya. Apa kemudian ada setahun yang kurang sehari, kan enggak? Semuanya pas. Ya, begitu. Padahal ada sistem gravitasi. Artinya apa? Artinya ketika ini bergeser sedikit saja bumi, itu hitung-hitungan bulan, tahun, hari bisa berubah semua. Atau yang paling gampang lah, bulannya geser sedikit. Ya, itu sudah berubah semua tuh. Tapi selama ribuan tahun, selama jutaan tahun, yang kita ketahui ya sejak sejarah mulai dituliskan oleh manusia, ya bulan ya begitu-gitu aja gerakannya. Padahal kalau kita lihat dengan ilmu pengetahuan, di ruang angkasa itu ada begitu benda-benda langit dengan skala jumbo, lebih besar dari bumi, lebih besar bahkan dari matahari, bahkan lebih besar dari gabungan planet-planet di tata surya kita. Itu kalau nyentuh sedikit ke sistem tata surya kita sudah kacau banget. Tapi enggak tuh. Tata surya kita bergerak dalam keteraturan.
tidak bergeser satu jengkal pun. Ya, Anda tahu tuh, kalau matahari itu dia mendekat sedikit, ya, ke arah bumi, tidak kebayang apa yang terjadi. Panas, ya. Kalau matahari itu dia menjauh sedikit, juga tidak kebayang apa yang terjadi. Semuanya dingin membeku. Dia selalu berada pada lintasan yang tepat. Siapa yang mengatur tata surya? Siapa yang melindungi tata surya kita? Kalaupun ada benda-benda langit lain yang mendekati bumi, bumi dilindungi dengan sistem atmosfernya, ya, dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan itu? Dan siapa yang menciptakan keteraturan itu? Jawabannya Allah. Tidak bisa tuh tata surya itu bergerak sendiri, itu begitu tidak bisa. Kalau tata surya bergerak sendiri, pasti yang terjadi ketidakteraturan. Maka ada yang mengaturnya dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kemudian kita lupakan, sehingga ya cuman mendekat menjauh tadi, ya, tapi tidak pernah bisa bersatu, tidak ketemu lagi. Yang tidak mempertemukan itu apa? Jodoh. Walaupun mendekat menjauh, ketemu, pergi, dan seterusnya tadi. Karena itu ya, oke lah, sekarang sedang menjauh. Insya Allah suatu saat nanti kan akan kembali mendekat dan ketemu. Agar bisa bersatu, yang perlu Anda lakukan sekarang, mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, maka kita diajarkan, wa in taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi zira'an, wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'a, wa in atani yamsi ataituhu kharwalatan. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Itu yang Allah firmankan di dalam sebuah hadis qudsi, bahwa ketika yang kita pikirkan hanya bagaimana caranya bisa mendekat kepada mantan, atau mantan mendekat kepada kita, ya, kita menyia-nyiakan hidup kita, waktu kita, umur kita untuk tidak mendekat kepada Allah. Padahal ketika kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat lagi kepada kita. Ketika kita dekat dengan Allah, apapun yang menjadi keinginan kita, sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Ya, detik ini pun Allah katakan kun fayakun. Yang terjadi maka terjadilah. Ketemu Anda dengan mantan, detik ini juga bisa menikah. Tetapi ketika Anda hanya memikirkan ininya saja, ya, tetapi tidak pernah mencoba untuk mendekati yang maha menyatukan, tidak pernah berpikir untuk mendekat kepada yang maha menyatukan hati, ya, maka semua usaha yang kita lakukan itu tidak akan maksimal.
Ya, karena itu ketika Anda sedang jauh dari mantan, dekatkan diri Anda kepada Allah. Ketika mantan dekat kepada Anda harus lebih dekat lagi kepada Allah. Dan ketika mantan kembali kepada Anda harus tetap mendekat kepada Allah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.